Nah, dari screen sharingnya. Nah, jadi halaman satu dan 2 ya yang ada tulisan halamannya. Itu adalah reportnya. Lalu halaman 3, 4, 5, 6 itu adalah penjelasan dari kalau misalnya mau mereminder dari yang sudah dijabarkan tuh apa ya gitu lah. Nah, itu ada di halaman 4, 5, 6. Terus kita mulai dari halaman pertama. Ini maaf ada yang kecoret ya di layar. Tadi saya klik pensil. Nah, yang muncul yaitu adalah dorongan motivasi belajar. Ya, dorongan motivasi belajar itu yang di checklistnya setiap orang itu adalah berbeda gitu ya. Di sini apa sih kok ada pembelajar kognitif, pembelajar afektif, pembelajar reflektif gitu ya. Nah, itu ada berhubungan sekali dengan halaman 4. Halaman 4 itu ada grafik apa namanya neokorteks, reflektif, afektif gitu ya. Nah, saya coba cek ke halaman 4. Nah, ini adalah prolognya terlebih dahulu. Nah, di sini. Ini ada ya. Nah, tempat saya perbesar. Nah, ini. Jadi di sini ada berdasarkan teori Train Brain. Artinya, tentang cara kerja otak itu yang selama ini populer dan dikenal itu adalah biasanya dikenal dengan belahan otak kiri, belahan otak kanan gitu ya. Nah, ternyata secara teori teori cara kerja otak itu ada beberapa macam teori. Jadi ada selain belahan otak kiri, otak kanan, juga ada triune brain yaitu yang membagi belahan otak bagian atas, tengah, dan bawah. Lalu ada lagi dari apa namanya cerebral hemisphere itu membagi dari berbagai sampai 5 bagian otak yang berhubungan dengan bakat. Nah, ini kalau yang tadi motivasi belajar, kognitif, afektif, reflektif itu dari mana? Nah, inilah teorinya. Ada di halaman 4 ya, brainstem, limbic system hingga neocortex. Nah, baik sebelumnya Bapak Ibu untuk report sidik jari ini adalah salah satu cara untuk melihat potensi. Nah, kenapa saya bilang potensi ya, dan bukan sekedar kecerdasan, bukan sekedar oh pintarnya di mana gitu ya, tapi lebih potensi atau respon. Ah, ada dua suara. Ada dua suara. Bagaimana ya? Bentar. Oh, suara saya pecah. Baik-baik, sebentar ya, saya cek dulu. Karena saya hanya login dari satu device. Hmm, sebentar, saya coba cek. Ini masih pecah suaranya, Ibu, Bapak. Oh ya, berarti berhubungan dengan sinyal. Kalau misal, oh ada yang normal, ada yang pecah. Oke, kalau yang pecah suaranya barangkali salah, mungkin layarnya bisa terus, berarti sinyal di sana ya. Oke, baik. Ya, oke. Nah, jadi tadi kita samakan terlebih dahulu bahwa fingerprint ini bukan sekedar melihat oh dia anaknya pintar, oh dia anaknya cerdas gitu ya. Nah, tapi dari bawaan lahirnya itu membawa respon apa? Nah, kenapa saya sharing ya? Jadi saya lebih senang di sini bukan mengajarkan tapi lebih ke sharing bahwa seseorang itu membawa responnya seseorang yang khas dari diri masing-masing. Bahkan selain fingerprint, saya mencobakan dengan jam lahir. Ya, nanti kalau jam lahir itu ada lagi analisanya ya, tanggal dan jam lahir. Nah, itu tuh ternyata dari grafik-grafiknya 80% mirip sekali ya. Seseorang dianalisa fingerprint dan dianalisa dari tanggal lahir serta jam itu kemiripannya sama. Jadi seseorang membawa energinya masing-masing. Nah,
Yang disebut dengan respon di sini artinya bukan kemampuan ya, tapi respon. Nah, respon inilah nanti yang akan menjadi ciri khas seseorang dan kalau diasah itu yang akan lebih maksimal. Begitu ya. Kita bisa buat suatu misalnya gini, kalau kemampuan itu seperti anak-anak ada ujian. Atau ibu bapak ikut tes ujian. Nah, itu artinya melihat kemampuan sejauh mana hasil pembelajaran. Itu kemampuan gitu ya. Tapi kalau respon itu hal-hal yang responsif dalam diri seseorang. Dia akan muncul misalnya begini, nanti akan dilihat ya di grafiknya. Apakah seseorang yang logikanya grafiknya panjang, itu nilai. Nah, kan responnya logika ya. Apakah nilai matematikanya akan selalu bagus? Nah, itu nilai matematika itu berhubungan dengan kemampuan atau hasil belajar. Tapi cara berpikir logisnya itu ya respon logika. Itu ya perbedaan antara respon dan kemampuan. Nah, sekarang respon yang di sini ya, yang motivasi belajar itu berdasarkan teori Train-Brain. Yang muncul yang di checklist kan berbeda-beda ya. Ada yang brainstem, ada yang batang otak, maaf, ada yang limbic system, dan ada yang neocortex. Ya, adakah yang di checklistnya, yang di checklistnya itu eh ini ketutup nggak sharing screen-nya? Tidak, Bu. Tidak ya, full ya, kelihatan. Adakah yang di checklistnya itu kognitif? Boleh nomor satu, ketik satu, yang afektif ketik dua, yang reflektif ketik tiga. Kognitif satu, afektif itu urutan aja sih ya. Ada yang reflektif ya. Oh, ujungnya ketutup sebentar. Nah, udah ya. Oke. Oh, di halaman satu ini ya, sebentar saya klik. Nah, di halaman satu itu eh, mana yang kognitif, mana yang afektif atau reflektifnya. Mau nulis kognitif juga boleh, nulis kognitif, nulis afektif atau reflektif kalau tadi yang ketinggalan, ditulis kognitif, afektif, reflektif juga tidak apa-apa. Oke, ya, ya. Nah, itu tadi yang di halaman 4 itu adalah ibaratnya teorinya. Dari mana sih kognitif, dari mana afektif, dari mana reflektif, begitu ya. Nah, yang di checklist kognitif, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang di checklist kognitif itu, kalau di halaman 4 kan dibilangnya adalah, eh sebentar ya. Di halaman 4, itu yang namanya kognitif, itu berhubungan bagaimana dia, eh, yang sifatnya tujuannya apa sih mengerjakan sesuatu. Lalu juga ada selain tujuan secara proses berpikirnya lebih ke eh, secara kritis gitu ya, dan dia perlu fakta, perlu data, begitu ya. Itu kalau yang kognitif. Artinya ketika dia diberi suatu input, diberi nasihat misalnya, atau diberi suatu pendapat, atau misalnya ibu bapak memberi instruksi. Nah, berarti dia perlu kejelasan dulu untuk apa gitu ya. Terus juga selain itu juga apa keuntungannya. Nah, itu kognitif seperti itu. Jadi respon ya. Respon awalnya seperti itu. Saya nanti dapat poin apa. Nah, itu juga termasuk. Ya, kalau yang kognitif. Intinya goals yang dia dapat gitu. Jadi kalau di depan ada tujuan atau goals atau ada suatu reward, nah dia kejar tuh. Nah, reward ini juga nanti bukan harus selalu berupa barang karena nanti dilihat
dari ini apa namanya? Dari gaya belajarnya itu akan terlihat reward yang lebih menyenangkan buat dia tuh apa gitu ya. Kayak itu tentang kognitif. Nah, kita yang afektif. Kalau afektif itu kan berhubungan sebentar ya, Bu. Afektif itu berhubungan dengan kalau di halaman 4 itu area limbik ya, nanti bisa dibuka lagi. Limbik itu artinya yang terhubung dengan bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau tadi kan kognitif itu dari dirinya ya, dia itu termotivasi dari dirinya sendiri. Saya mengerjakan sesuatu apa yang bakalan saya dapat. Nah, kalau afektif itu dia terhubung dengan lingkungan kenyamanan ya teman-teman itu juga ngaruh gitu ya. Terus nyaman di sini bukan selalu nyaman serba ada, tapi dia prosesnya. Ya, betul banget Bu. Ya, jadi prosesnya tuh dia aware prosesnya nyaman gak ya buat saya gitu loh. Prosesnya itu menyenangkan gak ya ke situ dulu ya kalau yang afektif. Nah, yang reflektif, ada yang brainstem tadi ya. Reflektif itu terhubung dengan, oh iya kepotong, maaf. Reflektif itu terhubung dengan, ya kalau di checklist reflektif ya, itu terhubung dengan batang otak yang artinya berpengaruh dengan sisi belief atau insting itu juga terpengaruh juga gitu ya. Belief di sini dia bisa artinya tidak selalu mudah percaya, tapi kalau sudah percaya itu bisa loyal. Nah, semua orang itu tiga bagian otak ini ada ya di dalam diri seseorang. Jadi bukan berarti di checklist kognitif yang lain itu tetap ada, afektifnya ada, reflektifnya ada gitu ya. Yang membedakan respon awal. Makanya di sebelah kiri ada persentase ya. Nih, ada persentase ya ini. Nah, persentase atau drives ini berhubungan dengan apa yang di checklist, maka contoh report ini kan kognitif ya. Nah, drive-nya 80% artinya kognitif di dalam report ini, di dalam diri orang ini gitu ya, seseorang ini adalah 80% dipengaruhi kognitif di dalam dirinya. Jadi 80% dipengaruhi saya itu punya tujuan dulu gitu. Nah, gitu ya. Ada yang 50%, 50%. Ah, jadi harus ada hadiah. Kalau yang kognitif hadiahnya nanti ya kalau di sini dilihat ya di gaya memang 50%. Kayak ini pertanyaannya harus ada hadiah. Jadi kalau kognitif memang reward itu sangat penting dan dilihat hadiahnya seperti apa nih. Kalau misalnya dia visual memang berupa barang itu sangat apa ya memotivasi itu barang. Kalau auditori bukan hanya barang, auditori dan kognitif. Ini kognitif, ini auditori misalnya ya, nanti dilihat tuh di gaya belajarnya. Kalau auditori itu kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang apa namanya tujuan. Terus kalau misalnya kinestetik, rewardnya yaitu eh, selain ya bisa jadi barang itu jalan-jalan itu reward gitu ya. Hadiahnya jalan-jalan. Tapi kalau bagi orang visual, jalan-jalan bisa jadi bukan hadiah, gitu, gitu ya. Jadi sudut pandang aja sih ini nanti dilihat dia meresponnya lebih dengan gaya belajar yang mana. Nah, yang afektif 50% atau yang berapa? Jadi intinya kalau persentase di sini menggambarkan kalau 50% berarti 50% afektif dalam dirinya, 50% ada grafik yang lain atau pola sidik jari yang lain. Nah, ini kan reportnya adalah report inti. Report inti itu menggambarkan sebetulnya inti dari fingerprint yang dianalisa adalah gaya belajar, area sifat, dan area bakat ya, yang halaman 2 nanti ada. Nah, namun ada juga report detail yang si dorongan motivasi belajar ini di breakdown lagi. Jadi sampai 19 halaman di breakdown dari 10 jari itu jari mana aja gitu loh. Jari mana aja yang memang mana kognitifnya, mana afektifnya itu ada. Nah, sedangkan kalau report ini diambil secara mana yang mendominasi gitu ya. Jadi 50% itu ya 50%-nya kalau munculnya afektif berarti respon awalnya afektif. Nah, respon lainnya itu bisa jadi gabungan, ada kognitif, ada reflektif juga gitu ya. Nah, yang reflektif ada yang 25%.
atau mungkin 70% reflektif, maaf, reflektif,